Perkenalan dulu. Baik, kepada Ketua DPW Tegal, monggo disilakan. Kalau Tegal itu bukan DPW, DPD. DPD. Ya. DPD Tegal, monggo ketuanya atau sekretarisnya. Belum pemilihan secara resmi sih Bu, ini dari Kota Tegal. Nunggu mandat nanti baru kita kenalkan namanya dulu Bu, namanya. Oh, nama saya Kusna dari Kota Tegal. Ini Oh, ada beberapa anggota juga yang mengikuti dari Kota Tegal untuk sore hari ini. Oke. Bu, Itu dulu. Assalamualaikum. salam. Waalaikumsalam. Ada Ibu Ketuanya, Bu Kusna, sebagai apa di DPD? Rencananya kemarin ditunjuk untuk menjadi ketua. Amin. Tapi kita mau pemilihan resmi dulu mungkin. Baik Bu Kusna. Selamat. Ya. Semangat untuk Bu Kusna. Siap. Yang dari NTB tadi ada Pak Irmansah. Siap. Yang tadi ketua apa Pak? Anggota-anggotanya. Saya ketua, ya saya sebutkan ya, baik ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Pak Ketum, Pak Ali. Ya semoga sehat selalu semuanya. Ya selamat menjalankan ibadah Ramadan. Semoga semua sehat selalu dan dan lancar menjalankan ibadahnya dan semua keluarga sehat semuanya, tidak ada yang terhalang. Kami dari NTB, perkenalkan saya Irmansyah, Ketua Dewan Pimpinan Wilayah Provinsi NTB HP3KI. Sebenarnya hari ini juga di DPW akan hadir ke sekretaris saya, tapi baru saya minta izin karena harus hadir dengan jumpa dan bisa dengan mahasiswa baru di kampusnya, sehingga mohon izin hadir. Itu Pak Putu. Ya, kemudian hari ini juga sudah ada muncul Ibu Yusnita dari Ketua DPD HP. Ya, setelah itu juga muncul Ketua HP3KI Sumbawa Barat, kemudian Ketua DPD HP3KI Dompu, kemudian Ketua DPD HP3KI Kabupaten Lombok Utara, tapi sedang dalam perjalanan beliau, insya Allah ikut juga walaupun di kendaraan. Kemudian juga Ketua DPD HP3KI Kota Mataram, Cak Padel, ya, sebentar lagi muncul beliau, mungkin sudah muncul. Kemudian Kabupaten Lombok Tengah, Pak Hartawan, ya sebentar lagi akan muncul. Insya Allah dari NTB ada 7 kabupaten yang akan muncul sore hari ini, Pak Ketum. Mudah-mudahan dapat memperkenalkan diri hari ini. Itu yang hadir, Pak. Ya, terima kasih, Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Irmansah dari NTB ternyata anggotanya lengkap sore hari ini, alhamdulillah. Kemudian dari Kota Aceh, yang sudah hadir hari ini, kami silakan untuk memperkenalkan diri. Itu ada Pak Sahril Kiram yang akan mimpin Aceh. Siapa Pak? Pak Sahril Kiram. Belum hadir. Pak Sahril. Dari Aceh, dari Sulawesi Tengah, monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf saya tidak keluarkan gambar berhubung saya ada di kegiatan di panti asuhan, banyak anak-anak kesana kemari ribut ya, jadi saya tidak keluarkan gambar saya. Saya perkenalkan hari ini Sulawesi Tengah sebenarnya ada 5 kabupaten yang siap bergabung. Namun dari tadi saya tunggu-tunggu mungkin barangkali signal atau gimana ini tidak ada yang nongol biar 1 karena memang cuacanya sore hari ini di Sulawesi Tengah mendung, akan turun hujan kayaknya ini, agak gelap. Kalau saya saja masuk tadi sejak jam 3 saya sudah masuk memang, makanya saya bisa ini. Jadi dari kabupaten ini saya tunggu terus, kayaknya saya telepon, iya Bu kami berusaha insya Allah bisa masuk. Jadi saya perwakilan dari wilayah Sulawesi Tengah, saya sebagai sekretaris yang sebenarnya kepengurusan kami betul-betul akhir
bulan belum April insya Allah kami akan berakhir. Kami akan mengadakan musyawarah wilayah. Namun ada satu hal yang kendala yang saya hadapi. Tiba-tiba Ibu Ketua saya bukan menelpon tapi SMS saya, dia sudah mengundurkan diri. Mohon maaf kalau untuk mengundurkan diri, jangan mengundurkan diri ke saya, tetapi langsung ke DPP, membuat surat atau membuat permohonan atau apa saja melaporkan ke DPW. Itu jadi makanya Ibu Ketua hari ini mungkin tidak akan bisa bergabung lagi. Itu saja yang saya laporkan untuk dari Sulawesi Tengah. Sekian, akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semangat Ibu Musni dari Sulawesi Tengah. Kemudian Insya dari Allah. Belitung kami silakan ketua atau sekretaris pengurusan yang ada di atas atau mungkin bendaharanya yang hadir dari Bangka Belitung. Ya, siap. Pak Subuadi ya Pak. Ya. Monggo Pak, silakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Waalaikumsalam, Pak Buyung. Ya, baru masuk nih. Mohon maaf. Pak Buyung. Ya. Apa kabar Pak Subadi? Alhamdulillah baik Pak Buyung. Pak Kamal, Ibu MC. Iya Pak. Udah berapa orang Bu yang masuk Bu? Ini masih berapa ini? Belum penuh Pak, masih 19 Pak. Dari NTB udah masuk Bu? NTB sudah Pak. Jambi? Ada Pak Irmansyah dari NTB sama rekan-rekan penuh nih Pak yang dari NTB justruan Pak Buyung. Dari Jambi gimana Bu Jambi Bu? Jambi masih belum Pak. Kosong. Pak Sekjen dengerin aja, ini lagi perkenalan satu persatu diminta untuk menunjukkan yang hadir siapa saja. Katakan Pak Irmansyah itu ada berapa orang, ada nggak orangnya masih di langit atau sudah di sini gitu loh. Siap. Baik Pak Sekjen. Wah, ini Pak Direktur ini Krakatau Steel. Pak Subuadi dari Babel. Ya, silakan lanjutkan. Aku mau sholat dulu bentar. Baik, Pak Jen. Pak Subuadi, rekan-rekannya yang hadir siapa saja Pak Subiadi dari Babel, dari Bangka Belitung? Dari Babel ini sementara ini baru masuk satu orang nih, calon sekretaris kita. DPW. Ketua, Ibu Nanu. Boleh Ibu Nanu perkenalkan diri Bu Nanu? monggo disilakan yang hadir. Ibu Sri Nanu. Bu Sri Nanuziah. Ya. Kami persilakan Ibu. Itu sekretaris kita Bu. Baik. Nah, kebetulan kita ini sedang mengurus pengurusan baru. Insya Allah bulan Juli, akhir Juli, kita adakan pelantikan. Baik. Semoga Pak Ketum sama Pak Sekjen bisa hadir. Begitu dengan Ketua DPW-nya se-Indonesia. Amin. Amin. Waka Sekjen sudah hadir Pak Mas Daryanto. Selamat sore Pak. Sehat Pak? Ya, alhamdulillah Bu. Alhamdulillah Pak. Nanti Bapak yang di sesi tanya jawab nih Pak dengan Bapak Ibu semuanya yang di Ya. Baik. Ya, sore Bu. Baik, terima kasih Pak Mas Daryanto. Ini tolong semuanya suruh nulis namanya siapa dari DPD atau DPC mana. Siap, Pak. Seperti Aceh itu dari DPW Aceh ditulis gitu namanya siapa. Ikutin begitu semua. Baik. Jadi ketahuan. Aceh namanya Edi Superno. Ketahuan bahwa dari mana ada berapa orang gitu ketahuan. Assalamualaikum dari Aceh hadir Istiqomah. Baik, alhamdulillah. Istiqomah apa Istiqomah? Namanya Ya, apa? dari Banda Aceh, Pak. Ya, namanya. Ini untuk memperkenalkan Bu. Terima kasih. Ya. Bu Istiqomah. Ya, Bu, maaf. Monggo Bu, disilakan Bu untuk memperkenalkan diri Bu.
Ada berapa orang ini rekan-rekan yang dibawa ke sini? Oh ya. Perkenalkan nama saya Istiqomah. Saya belum tahu nih ada beberapa orang dari Aceh karena saya diundang oleh Pak Saril. Baik. Bu Rini, mungkin saya masih menunggu info juga nih untuk kelanjutannya dari Pak Saril. Iya Bu, iya saya hadir Bu. Assalamualaikum. Oh hadir. semuanya. Mohon maaf ini Pak Saril, alhamdulillah baru bisa gabung nih Pak. Barusan ada tamu, jadi saya baru bisa hadir. Ya, dari Terima Aceh kasih Pak kita Saril sudah. ada 7 orang yang saya ajak gabung tadi. Mudah-mudahan bisa gabung semuanya. Tadi Pak Joni sudah ada, Pak Joni, Bu Isti ya. Iya Pak. Mungkin baru 2, 3 sama saya yang sudah hadir. Baik, terima kasih kehadirannya Pak Saril bersama Ya, rekan-rekan Bu Rini. di Aceh. Lalu dari Sumatera Selatan, adakah yang sudah hadir? Monggo memperkenalkan diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Supriyatno Pak dari DPW Sumatera Selatan. Untuk hari ini mungkin kawan-kawan belum bisa bergabung. Tadi sudah saya konfirmasi ke DPD, DPD ada 7 DPD. Hari ini bergabung mungkin tanggal 26 kita rencananya ada kegiatan untuk Rakerda secara online. Nanti kita undang dari DPP untuk ikut di Zoom ya, Pak Ketua, Pak Ali, sama Pak Sekjen, Pak Buyung, sama teman-teman yang lain. Nanti bisa ikut gabung tanggal 26 jam 2. Insya Allah nanti kita akan ada Zoom untuk Rakerda itu. Itu Bu, yang bisa saya sampaikan untuk sementara dari DPW Sumatera Selatan. Baik, Bapak Supriyatno, DPW Sumatera Selatan ya. Dari Jambi, NTB, Sumatera Selatan, Sulawesi Tengah, Bangka Belitung, dan Aceh pada berkumpul walaupun ada beberapa yang belum hadir untuk timnya atau di dalam keorganisasiannya. Dari Jambi tadi siapa Ibu, Bapak? Lupa saya. Jambi? Halo, Jambi? Halo. Berarti Jambi belum dihadiri oleh Bapak Ibu semuanya di kepengurusan HP3KI, baik DPD maupun DPW. Halo, selamat sore. Baik. Wow. Ini sudah 22 yang hadir sore hari ini. Mudah-mudahan kita akan mengawali acara ini dengan baik. Coba dicek Solo udah datang belum ya? Siapa Pak? Solo udah masuk belum? Sumsel sudah, Sulawesi Solo, Tengah. Solo. Yang belum malah Jambi nih Pak. Jambi itu nggak jelas itu. Satu pun belum ada Pak. Nggak jelas. Solo coba dicek udah masuk belum? Saya undang calon Solo. Solo, Bapak Ibu semuanya yang dari Solo, monggo. Tadi dari Tegal, dari Solo. Tidak ada juga. Tolong semuanya suruh nulis sih dari mana tulisannya, biar jelas. Baik Bapak Ibu semuanya, mangga di Pesawat udara Lion Airlines dari penerbangan JT693 dari Surabaya telah mendarat. Terima kasih. Your attention please, announcing the arrival of Lion Airlines. Bapak Ibu semuanya, Anda harus kirim Anda Pak itu ditulis dari HP3KI NTB. Monggo disilakan, kita memang lagi didata ini oleh DPP. Pak Ali, sepertinya kita mulai aja Pak. Ya. Boleh. Baik Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini di 14 April 2022 menjadi hari yang penuh berkah insya Allah. Karena hari ini adalah hari koordinasi dan evaluasi tepatnya untuk Bapak Ibu semuanya yang ada di Jambi, NTB, Sumatera Selatan, Sulawesi Tengah, Bangka Belitung, dan Aceh. Yang kami hormati
pimpinan HP3KI Bapak Ali Badarudin, kemudian Sekjen HP3KI Bapak Buyung Yulkifli, kemudian Wakil Sekjen ada Pak Mas Daryanto dan KU1 ada Pak Wahyu. Bapak Ibu semuanya mengawali acara pada sore hari ini, marilah kita bersama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, mengawali acara di sore hari ini, ayo kita berpantun. Pak Irmansyah bisa berpantun, Pak? Apa ya? Ikan sepat, ikan gabus, lebih cepat, lebih bagus. Itu aja ya Pak ya. Oke deh. Nanti kemudian bisa berpantun biar kita lebih fresh lagi. Mengawali acara pada sore hari ini kepada Bapak Ali Badarudin dengan hormat kami silakan Pak untuk memberikan pengarahan. Monggo Pak. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam saya hari rayanya nyaman. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wa ala alihi washabihi asma'in ma ba'du. Adaitakumullah wa la tukhati wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Sekjen, Waketum, Wasekjen, kawan-kawan DPP, kawan-kawan DPD, DPW, ada NTB, Pak Irmansyah, ada Pak Sutikno dari Sumsel, kemudian ada dari Tegal, Ibu Kusnah, calon akan membentuk kepengurusan di kota atau Kabupaten Tegal. Kemudian Bu Musni yang sendirian ini dari wajahnya tidak terlihat Pak. Iya Pak, mohon maaf ini Pak, saya sendiri. Saya sekarang berada di panti asuhan Pak, jadi saya tidak munculkan muka saya karena di sini rame, ada anak-anak ya Pak ya, mohon maaf. Tapi tetap saya ikut kok, saya tetap ikut ya Pak ya. Kemudian ada dari Babel, kemudian ada calon ketua Aceh Nangrok Yerusalem, Om Sahril Kiram, dan teman-teman yang lain yang tentunya saya tidak mampu menyebutkan satu persatu, tapi saya menghormati kawan-kawan semuanya. Yang pertama bahwa kita mengevaluasi karena HP3K ini sekarang akan dijadikan organisasi Kadin kedua atau Kadinnya wong cilik gitu kira-kira. Dan kita sudah diikuti oleh kurang lebih organisasi pendukung. Itu nanti kita harap bagian besar organisasi menengah ke bawah akan kita ajak semuanya bergabung dengan kita. Ini yang tentunya menjadi semangat kita. DPP mengevaluasi daerah-daerah yang sudah 7 tahun tidak mampu pelantikan, itu rencana kita ganti. Jadi 17. Kemudian yang mereka sudah pelantikan akan kita evaluasi. Kita akan lihat bahwa berikutnya organisasi yang kedepannya menjadi organisasi besar, kuat, diperhitungkan masyarakat. Selamat datang Pak Ashar. Selamat datang Pak Ashar, Kabupaten Sumbawa Barat. Banyak NTB. program yang kita punyai. Kita sudah tata di DPP. Kami berharap bahwa jika DPP-nya kuat, harapan kita DPW-nya, DPD, DPC hingga rantingnya jadi kuat. Tanpa kekuatan daripada tingkat ranting sampai wilayah, ini akan menyulitkan perjalanan DPP dalam rangka membesarkan HP3KI. Tentunya saya berharap kawan-kawan ini konsentrasi untuk konsolidasi dan kita akan melakukan
pembenahan struktur organisasi. Jadi kita akan organisasi tingkat DPP, DPW sampai dengan dan kami akan mencoba bagaimana 2024 kita punya sejuta. Tolong yang tidak bicara di mute dulu gitu. Sehingga P3K ini menjadi organisasi terbesar di menengah ke atas di Indonesia dan akan diperhitungkan oleh pemerintah mulai dari presiden hingga menteri-menterinya. Ini tentunya, lalu P3K ini akan kita jadikan organisasi pendukung presiden, pendukung gubernur, pendukung bupati, DPR RI, DPD RI, hingga pendukung para calon lurah yang kira-kira jadi. Kenapa kita menjadi organisasi pendukung? Kita ini akan mencoba menempatkan orang kita nempel di pemerintahan. Suatu contoh, pada saat itu kita nempel ke Kementerian Tenaga Kerja, kita mendapatkan 2 LA yang kita sepakati waktu itu, Pak Masda dan Pak Kus menjadi perwakilan P3KI. Saya berharap bahwa di tingkat gubernur nanti ada orang kita, di tingkat kita, di tingkat kementerian-kementerian terkait kita ada orang-orang kita yang berduduk di sana, dan bahkan di tingkat kelurahan pun ada orang-orang kita yang duduk di sana untuk mengawal program pemerintah. Sehingga kalau itu sudah berjalan di 2024, insya Allah organisasi kita ini menjadi organisasi yang besar dan diperhitungkan oleh masyarakat. Yang perlu diingat bahwa kita juga mempunyai rencana akan punya platform yang sekarang sudah ditata platformnya. Suatu saat sertifikasi atau sertifikat dan ijazah kita sudah punya dan sudah jadi. Kemudian kita juga akan menata keanggotaan. Kalau punya 1 juta pengurus itu mana sih datanya? Nanti Wakil Ketua Umum 1 akan menjelaskan. Kemudian kita juga akan menjadi organisasi yang punya amal usaha seperti Muhammadiyah, seperti NU dan lain sebagainya. 100 tahun yang lalu hingga 101 tahun yang lalu berdirilah Muhammadiyah dan NU. Saya berharap bahwa di 2022 ini berdirilah HP3KI yang reborn, HP3KI yang besar, HP3KI yang dihargai dan digandrungi oleh masyarakat, para pemimpin, para pendidik, para pelatih, dan para UMKM atau para wirausahawan di seluruh Indonesia. Kita sudah punya yayasan, di mana yayasan itu bisa kita berikan untuk tahun pertama gratis kepada para anggota maupun pengurus, dan kita juga punya koperasi. Yang koperasi ini juga bisa digunakan untuk mulai dari tingkat kelurahan, kecamatan, hingga tingkat wilayah. Saya kira ini adalah modal dasar kita yang sudah cukup baik, yang tentunya mulai kita tata di 2022 ini dengan baik. Saya kira itu, saya tidak akan berbicara banyak, mungkin nanti Sekjen bersama dengan para Waketum bisa memberikan arahan-arahan. Setelah itu kawan-kawan dari DPP, DPD, DPW bisa menata organisasinya di tingkatannya masing-masing dengan baik dan benar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wajahnya nggak kelihatan, Bali. Saya lagi pijet. Oke, mantap. Yuk, lanjut. Buat pijat gimana nih? Batal. Baik, selanjutnya mengenai Itu pijet refleksi. disampaikan oleh Bapak Sekjen, Bapak Buyung Yulkifli. Dengan hormat kami silakan, Pak. Terima kasih, Bu.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tuh. Makasih Pak Ketum, Bu MC, dan semuanya, pengurus pusat dan kawan-kawan seluruh Indonesia yang ada sekarang 6 provinsi. Saya sedikit menyinggung tentang HP3KI dari awal, bahwa HP3KI ini lahir di Jakarta tanggal 19 Januari 2011 yang lalu. Kurang lebih umurnya sudah 11 tahun. Bersamaan lahirnya Nasdem. Nasdem sebelum jadi partai politik, masih ormas. Lahirnya bersama. Dan lahirnya juga 101 tahun organisasi kemuhammadiyaan waktu itu. Alhamdulillah dari 12 badan pendiri ini masih ada yang eksis, yaitu kurang lebih 2 orang, ketum dengan sekjennya. Dan yang lainnya kita sampaikan juga doa semoga kawan-kawan kita yang telah mendahului kita, seperti Ibu Lisnawati, itu adalah almarhum mantan Ketua Hilsi DKI Jakarta, sudah mendahului kita, dia adalah salah satu badan pendiri. Yang kedua adalah almarhum Pak Bahagia Mulyadi, itu sudah mendahului kita, yang punya Teknos di Jakarta. Dan ada kawan-kawan yang lagi yang sedang sakit juga pada saat hari ini, ya ada dari BNSP dan lain sebagainya. Tapi alhamdulillah saya dengan Pak Ali masih eksis berdua sebagai Ketua Umum dan Sekjen. Mudah-mudahan HP3KI ini berjalan terus. Amin. Dalam sebuah perjalanan 2012 kita telah mengadakan Rakernas, Rapat Kerja Nasional, yang dibuka langsung oleh Dirjen Binalatas Pak Wahab Mangkona. Dan sebagai narasumbernya ada semua direktur yang ada di Dirjen Binalatas. Ada Lemsar, ada Intala, ada pemagangan, ada kewirausahaan dan lain sebagainya. Alhamdulillah dalam sebuah perjalanan ini Pak Wahab Mangkona memesan kepada kita pada saat itu 2012 di Jakarta, pada saat Rakernas, bahwa 2014 HP3KI harus sampai ke akar rumput. Alhamdulillah akar rumputnya ada, dan rumput-rumputnya dibawa semuanya sama kawan-kawan. Dan dalam perjalanan juga yang pertama pelantikan adalah di NTB. Nah, Pak Irmansyah nih, luar biasa nih, yang dari NTB. Nah, ini pelantikan pertama di gedung kantor gubernur. Sudah dilantik 2 kali, sampai ke Gili Trawangan. Yang kedua adalah Sulawesi Tengah, mulai 2012. Yang ketiga ada di Sumatera Utara, Ibu Ningsih. Yang keempat, Pak Asep dari Jawa Barat. Yang kelima itu di Banten, Pak Rifat. Asep Ketua HIPKI. Ya, Ketua HIPKI yang sekarang, Ketua Umum HIPKI. Dulu dia Pak Asep, itu luar biasa. Karena bisa menghadirkan Pak Menteri. Tapi kalau yang lainnya menghadirkan gubernur. Ya, biarpun gubernur Banten waktu itu masih ditangkap di penjara kan. Nah, sampai juga Pak Nun juga bisa menghadirkan waktu di aula di aulanya Dinas Koperasi Pak Bambang waktu itu pada dinasnya. Dan bisa menghadirkan wakil gubernur. Termasuk juga ada di daerah Jambi tahun 2015 bisa menghadirkan, dan alhamdulillah pada saat itu bisa membentuk namanya Pemuda HP3KI yang dilantik oleh Pak Ketum langsung. Kebenaran ketuanya itu anak saya, sarjana teknik tambang. Tapi karena sekarang dia udah kerja di Kalimantan Utara, kawan-kawannya udah pada kerja yang lainnya, sementara pasif dulu Pemuda HP3KI Provinsi Jambi. Ini satu-satunya di Indonesia yang udah dibentuk dan sudah bisa mengikuti lomba tingkat provinsi yang dilakukan oleh Dinas Pemuda dan Olahraga sampai bisa ikut tingkat nasional di Kementerian Olahraga dari Jambi. Pemuda HP3KI, lomba kewirausahaan. Dapat piala juga kita sini. Nah, selanjutnya Jogja itu juga sudah terbentuk sebenarnya pada saat itu. Setelah yang lain-lainnya. Dan di samping itu juga kita sudah bermitra dengan 2 kementerian. Kementerian Koperasi UKM, yaitu dimotori oleh Deputi itu Pak Koko, dan Dirjen Binalatas Pak Wahab Mangkona.
Nah, di dalam perjalanan juga kita diminta oleh koperasi, Kementerian Koperasi, Pak Buyung, bisa nggak mengerahkan 100.000 orang dalam rangka Hari Kewirausahaan Nasional di Jakarta, di Senayan. Nah, alhamdulillah karena kita juga berbagi dengan organisasi dengan KNPI, Karang Taruna, dan Tempo, maka kita kerahkan 10.000 orang se-Indonesia yang diwakili oleh beberapa provinsi. Ada Jawa Barat, ada Banten, ada Jawa Timur, ada Sulawesi Tengah, ada Jakarta, dan ada dari Jambi waktu itu. 10.000 orang ke Istora Senayan, dibuka oleh Pak Presiden. Dan ada bandnya Noah waktu itu. Alhamdulillah disitulah perjalanan HP3KI meningkat pada saat itu. 2013 dan mendapat bantuan 7,5 miliar waktu itu untuk kawan-kawan yang mengajukan proposal di Samisco waktu itu dan dengan Bank Mandiri kerjasama. 2015 kita juga mendapat bantuan lagi karena saya ditelepon oleh Pak Deputi Pak Koko waktu itu ke Kuningan. Pak Buyung, karena HP3KI berhasil pada tahun 2013 maka kami akan kucurkan lagi dana. Dana kami ada 98 miliar waktu itu. Tapi saya bilang untuk HP3KI berapa Pak? Ya alhamdulillah pada saat itu awalnya dikasih 10 miliar. Tapi tiba-tiba saya mensosialisasikan dengan Pak Ali dengan Masdar ke Bengkulu, nah, dapat SMS dari Asdep. Pak Buyung nggak jadi 10 miliar untuk HP3KI, dikasih 6 miliar aja. Oke, nggak ada masalah. Tawar-menawar saya Pak. Alhamdulillah dari situlah kawan-kawan sudah merasakan bahwa HP3KI punya hasil maksimal dalam hal bantuan wirausaha, ya, BMM-nya. Nah, yang kedua, bantuan peralatan pun dibantu oleh Depnaker yang punya lembaga LPK. Dan kita juga berusaha dengan Depnaker. Alhamdulillah dapat juga ada yang 50 juta, sampai yang 100 juta melalui nama HP3KI. Ditambah lagi HP3KI sudah ikut rakor 2014. Ini perjuangan HP3KI, rakor LPKS yang tadinya hanya hilsi dari tahun ke tahun. Saya merasakan dengan Pak Irmansyah. Sejak zamannya Pak Harto turun 98 ya Pak ya, di Wonosobo. Ini dengan Pak Irmansyah. Dia mau jadi bupati di Sumbawa. Nah, ini pengalaman saya di hilsi. Nah, tapi hasil hilsi ya gitulah. Tapi setelah kita ajukan HP3KI 2014 dengan Pak Hari pada saat itu hanya ada uang 100 juta Pak Buyung. Nggak apa-apa. 50 hilsi, 50 HP3KI di Hotel Braga itu 2014. Sampai saya katakan sama Pak Hari, Pak Hari insya Allah Pak Hari jadi dirjen. Nah, pada saat itu saya bilang, insya Allah Pak Hari jadi dirjen. Sekarang jadi direktur Intala. Doa itu. Doa kita bersama. Bukan, tapi ucapan dari saya, dari HP3KI. Mudah-mudahan Pak Hari jadi dirjen. Nah, sekarang udah jadi direktur Intala, Pak. Nah, ibu-ibu tuh. Nanti luar biasa. HP3KI udah menyumbangkan doa untuk kawan jadi direktur, Pak. Nah, Pak Hari sekarang. Dari dia subdit, Kepala BLK Sumatera Barat, 2021 dilantik jadi direktur Intala. Itu kawan kita, Pak. Bukan kawan siapa-siapa, Pak. Nah, 2014 saya mendoakan dia. Di depan dia, saya akan doakan, Pak. Di ruangan dia. Nah, dalam perjalanan HP3KI ikut terus rakor. Biarpun dapat tantangan, mau dari HIPKI, mau dari Hilsi, yang penting kita tegar. Jalan terus. Siapa yang masuk HP3KI dipecat di Hilsi, silakan dipecat-pecat lah, nggak apa-apa. Nah, ini perjuangan kita di dalam. Dalam 2000 selanjutnya, kita ikut rakor di Bekasi 2 kali. Tambah lagi di Bekasi, tambah lagi di Jogja, tambah lagi di Bali, tambah lagi di Anyar, tambah lagi kemarin kita di Jawa Barat. Alhamdulillah bahwa rakor itu menghasilkan maksimal untuk HP3KI ke depan. Nah, makanya kami dari DPP juga membuat teknis ya bahwa kita sudah punya yayasan yang berdiri tahun 2013 dan begitu juga koperasi sudah berjalan juga. Itu udah kita kumpulkan dengan kawan-kawan. Nah, kedepannya harapan kita dari HP3KI bahwa perubahan ini ya harus dilakukan secara total dan penambahan. Pertama adalah perubahan. Kalau nama tetap perubahan logo, perubahan struktur, sampai kalau kemarin hanya sampai kabupaten kota,
Nah, saat sekarang 2022, 2017, 2027 itu harus sampai kecamatan dan sampai ke kelurahan. Tetapi struktur organisasi di pusat ya tidak harus sama dengan di provinsi dan tidak juga sama di kabupaten kota, termasuk juga di kecamatan sampai di kelurahan. Mungkin di kelurahan cukup KSB aja, ketua, sekretaris, bendahara. Nanti di tingkat yang di atasnya di kecamatan cukup ketua, wakil ketua, mungkin tambah bidang lah 1-2 kan itu bisa saja. Tidak harus semuanya. Tapi di tingkat kabupaten sesuaikan dengan dinas-dinas yang ada di dalamnya. Nah, di kabupaten kota. Begitu juga di provinsi. Jadi nilainya itu 75% kepengurusan yang ada di provinsi, 50% yang ada di kabupaten kota, dan ada sekitar 30% yang ada di kecamatan. Nah, untuk yang di kelurahan cukup 10-15% saja yang tadi KSB. Itu akan bisa berjalan maksimal. Nah, struktur ini harus kita ikuti dan secepat mungkin SK itu akan kita terbitkan. Jadi yang meng-SK-kan nanti adalah untuk provinsi dan kabupaten kota adalah DPP. Untuk kecamatan yang meng-SK-kan adalah provinsi. Nah, untuk yang di kelurahan bisa di-SK-kan oleh kabupaten. Nah, ini ada jaringan yang akan kita curigakan. Tetapi keanggotaan kita itu harus lebih banyak daripada pengurus. Misalnya di KSB 3 orang, di kelurahan atau desa. Bila perlu di desa itu ada sekitar 10.000 orang anggotanya, biarpun pengurusnya cuma 3 orang. Itu harus target. Begitu juga di kecamatan. Kecamatan membawahi berapa desa. Kan itu. Begitu juga di kabupaten membawahi berapa kecamatan. Nah, di provinsi juga membawahi berapa kabupaten kota. Mungkin target 1-5 juta itu akan sampai se-Indonesia. Di 34 provinsi dan di 514 kabupaten kota dan di 8.000 kecamatan dan sekitar 50-60.000 di tingkat kelurahan. Insya Allah itu akan terrealisasi. Nah, ditambah lagi bahwa kita ada penambahan daripada rekan-rekan atau mitra dari organisasi luar dari HP3KI. Semacam ada PKBM, ada gradasi, ada Katalia, dan lain sebagainya. Nah, ini kita juga akan sampaikan. Mungkin nanti kita juga akan dengan PPABRI, ya pensiunan-pensiunan daripada ABRI. Termasuk juga ada pensiunan Angkatan Darat, termasuk juga di dalamnya. Karena kita ini menjadi orang yang pertama di HP3KI bisa menjadi contoh ke depannya. Mungkin kawan-kawan yang lainnya saya mengharapkan targetnya 17 Agustus 2022 kita akan melakukan pesan dari Pak Ketum itu adalah deklarasi nasional. Kita akan menghadirkan di Istora Senayan. Kalau dulu HKN 100.000, kita seluruh kursinya di Senayan penuh semua kalau bisa 1 juta orang itu. Nah, ini ya kita menghadirkan nanti presiden. Nah, ini barulah organisasi yang ditawarkan dan diperhitungkan dengan negara ini. Mudah-mudahan ya apa yang ditargetkan oleh Pak Ali tadi disampaikan, kita akan mendukung kepala desa, kita akan mendukung Pak Camat, kita akan mendukung wali kota dan bupati, kita akan mendukung daripada gubernur, kita akan mendukung presiden, kita akan mendukung anggota dewan, beberapa partai politik silakan di mana saja, kita akan dukung dia di dalamnya. Tapi kita juga harus ada di dalamnya. Mudah-mudahan kawan-kawan dari HP3KI, kabupaten kota, provinsi, termasuk juga di pusat, bisa jadi komisaris di Pertamina, bisa di Krakatau Steel, bisa di Sumbawa, tambang emasnya itu kan, komisarisnya. Bisa juga menjadi menteri dan lain sebagainya. Inilah harapan kita ke depan. Termasuk juga kita mengembangkan wirausaha. Ya targetnya kita seperti Muhammadiyah, punya yayasan, sampai punya perguruan tinggi ya. Dan kita harus punya juga koperasi, termasuk juga kita harus punya retail seperti Alfamart, ya kan, dan lain sebagainya. Itu memang cita-citanya. Karena dulu di Sumbawa sempat juga bawa duren. Ya, bawa Pak dulu waktu di NTB Pak,
kita makan duren, terus kita ke Alfamart, naruh apa namanya, itu kan, produk HP3KI, ya kan? Kopi HP3KI. Nah, dari Lombok Tengah ya Pak ya. Nah, itu sama Pak Ali makan duren di bawah pohon duren. Nah ini, jadi inilah yang saya sampaikan tambahannya. Mudah-mudahan secara detailnya Wakil Ketua Umum 1 akan memaparkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Yang wabarakatuh. sejarah kemudian profil HP3KI yang disampaikan oleh Sekjen HP3KI Bapak Buyung Yulkifli. Berikutnya pengarahan dari WKU 1 Bapak Wahyu hadirkah sore hari ini? Sepertinya ini masih Beliau host, Bu. Hostnya beliau. baik. Mangga Pak Wahyu. Pak Wahyu kami silakan. Dari tadi tidak dibuka. Oh, Mas Dar dulu, Mas Dar dah, Mas Dar, LA-nya, Mas Dar. Kami silakan untuk tanya jawab kepada Pak Wakil Sekjen, kepada Pak Mas Diaranto dengan hormat kami silakan. Baik, Bu Rini dari Kompartemen OKK. Terima kasih nih Bu Rini yang telah mengawali kegiatan ini. Ya, alhamdulillah rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini Zoom-nya cukup banyak nih ya, provinsinya Bapak Ibu. Jadi ini kesempatan kita mengkoordinasikan semuanya. Nah, HP3KI udah bertransformasi ya dengan logo itu ya. Dan juga arahan dari Pak Ketum, kemudian juga ada rekaman ya tentang profil dan program yang akan dilakukan HP3KI ke depannya. Tapi ini momen yang luar biasa di tahun 2022. Jadi memang ini transformasi ini menjadi penting ya Bapak Ibu selaku pengurus untuk mengantisipasi karena banyak sekali program ya yang akan kita lakukan ya mulai dari 2022 ini hingga menjelang 2024 yang merupakan ya momen yang penting dan bersejarah khususnya juga bagi organisasi kita bagaimana organisasi kita lebih berkiprah ya berkontribusi besar buat bangsa dan negara ini. Tentu saja Bapak-bapak pengurus DPW di tingkat provinsi ini memegang peranan penting dan ujung tombak dari kegiatan ini. Makanya Pak Ali sampaikan ini targetnya bisa 1 juta pengurus, tentu saja konsolidasi ya komitmen dan kekompakan ya dari masing-masing pengurus khususnya dari DPW kabupaten kota dari DPW provinsi dan mengkoordinasikan ya di tingkat DPD dan DPD mengkoordinasikan tingkat kecamatan bahkan sampai ke tingkat kelurahan. Dan target awalnya seperti disampaikan juga Pak Sekjen ya Pak Buyung itu nanti di bulan Agustus Pak ya itu ada hari kemerdekaan kita. Nah, kita akan lihat ya organisasi HP3KI itu sampai di mana. Ya kan? Nah, makanya peran serta Bapak-bapak terutama Bapak Ketua ini ada yang dari Pak Irmansyah ITB ya, Pak kemudian dari Pak Supriyatno dari Sumatera Selatan, di Aceh nih ada Pak Edi Supeno ya, dan dari Provinsi Sulawesi Tengah ya kan, ini hadir semua, kemudian juga Jambi juga ada ya dari Jambi dan terutama Aceh juga sangat banyak termasuk Bu Toriroh ya dari Tegal di Jawa Tengah. Nah ini kita buka aja Bapak Ibu kesempatan Bapak Ibu untuk bertanya ke DPP. Ini ada Pak Ketum Pak Ali Badarudin ya, kemudian ada Pak Sekjen kita Pak Buyung Yulkifli dan Pak Waketum 1 yang nanti akan menyusul ya. Ini silakan dipersilakan Bapak Ibu untuk kita komunikasi aktif ya bagaimana menentukan langkah ke depannya terkait juga penyusunan kepengurusan yang lebih solid dan pembukaan ya penyusunan kepengurusan yang belum baik di tingkat kabupaten kota maupun di tingkat kecamatan dan kelurahan. Untuk itu kami persilakan Bapak Ibu yang ingin bertanya silakan. Atau ada yang ingin menyampaikan silakan. Kita mulai dari ketuanya dulu ya, Bapak Ibu ya. Pak Supriyatno ada? Ya Pak Mazhar. Oh, Ya, Pak Edi Supeno.
Nah, ada Pak Supriyatno, Pak Dispeno. Ini dari ujung dulu ya, Pak, dari Aceh ya. Monggo Pak Dispeno atau Pak Supriyatno nih, silakan. Assalamualaikum Pak Masdar. Oh ya, Pak Supriyatno dulu ya, monggo Pak. Ya. Terima kasih atas waktunya Pak Masdar. Selamat sore kawan-kawan di DPP maupun di DPW, pengurus HP3KI seluruh Indonesia. Untuk kelihatan gambarnya Pak Supriyatno. Kameranya dibuka ya Bapak Ibu ya, mohon nanti supaya nanti lebih komunikatif. Ya. Ini kok gambarnya nggak ada? Gambarnya nggak ada ya? Gambarnya tuyul. Ya. Kamera aja, kamera Pak. Kameranya dibuka. Tetap videonya diklik. Kalau nggak kelihatan gambarnya, kena denda 5 juta. Untuk laporan awal kita, Pak Masdar, kemarin kita sudah sampaikan juga bahwa untuk Sumatera Selatan kita sudah terbentuk 7 DPD ya, kabupaten, kota di Sumatera Selatan. Nah, tugas kita masih ada 7 kabupaten kota lagi yang nanti kita akan coba sosialisasikan untuk ikut membentuk DPD di kabupaten atau kota tempat mereka maupun di kecamatan-kecamatan maupun kelurahan. Nah, rencana kita untuk rapat kerja untuk DPW Sumatera Selatan itu rencananya kita akan laksanakan tanggal 26, Pak. 26 hari Rabu ya, hari Rabu apa Selasa ya. Nah, tanggal 26 jam 2. Itu nanti mohon supportnya dari DPW maupun DPD ya, DPP khususnya untuk mensupport kegiatan ini. Secara online nanti Pak itu acaranya. Mungkin itu laporan dari DPW Sumatera Selatan. Terima kasih Pak waktunya Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Supriyatno, Ketua DPW HP3KI Provinsi Sumatera Selatan yang telah melaporkan bahwa sudah terbentuk ya 7 kabupaten kota dan rencana tanggal 26 mereka akan mengadakan raker secara online dan minta dukungan dari DPP untuk kegiatan tersebut. Baik, berikutnya Pak Edi Sepeno, monggo Pak yang dari Aceh, monggo. Terima kasih. Tadi saya melihat Pak Supriyono itu dari Sumsel itu. Halo Pak. Dibesarkan di situ. Pak Edi. Ya, ya. Apa kabar Pak Edi? Saya dibesarkan di Sumsel, jadi Sumsel itu daerah saya itu. Silakan di sini Pak Edi, main-main ke Palembang Pak Edi. Iyalah itu memang rumah saya di situ. Saya dulu alumni Tridinanti. Oh iya. S1-nya di Tridinanti, S2-nya di Universitas Yakuala ya. Ah iya. Dekat rumah Pak Tridinanti itu. Hah? Reuni. Jadi gini. Rumah reuni. Saya terus terang saja bersyukur ya. HP3KI itu dulu terseret-seret betul. Berdirinya itu masuk ke sana bermasalah, masuk ke sini bermasalah, termasuk ke atas terbentur, ke bawah terbentur, semuanya serba Iya. Persis. Makanya saya diminta sama Pak Buyong itu untuk duduk di DPP, pusing kepala saya jangan ada di DPP saja, saya bilang gitu. Karena Pak, ini karena terjepit semuanya dan saya malah melihat bahwa ini akan terjadi perubahan yang besar-besaran untuk HP3KI. Maka HP3KI harus menjepit kepengurusan yang baru ini dengan misalnya Apindo, HIPMI, Kadin gitu. Harus orang-orang kaya betul. Orang yang mampu membuka usaha besar-besaran. Orang yang mampu menciptakan proyek besar-besaran.
Kalau hanya berputar di kursus saja, hanya tadi minta bagian, minta ini, lambat kali itu nantinya. Yang ada nanti seharusnya semua pengurus itu bisanya buka apa? Minimarket apa? HP 3i bisnis, gitu kira-kira seperti itu. Kalau yang DPW-nya itu kalau orang-orang dari kursus-kursus biasa, tunggu saja tenggelamnya ada. Jadi ke depan ini kita harus yang di dalamnya itu orang-orang setengah konglomerat, sehingga apa? Kita tidak akan terbanting lagi. Jadi sejarahnya dulu terjepit, sekarang sejarahnya tidak terjepit lagi. Itu harapan saya karena saya tahu betul berdirinya kan. Pokoknya banyak penderitaannya dari bagiannya. Penderitaan. Pak Masdar. Jadi banyak penderitaannya. Sampai Pak Buyong sama Pak Ali harus keluar dari HIPKI kan. Itu waktu rapat di Solo itu dicopot tuh karena hanya untuk jabatan wakil ketua umum dengan OKK ya. Pak Edi copot di Makassar. Jadi apa? Itulah indahnya berdemokrasi ya. Dan kita harus merasa ya bahwa ini memang harus ada terlibat orang-orang hebat. Kalau orang biasa tidak bisa. Ini harus pengurusan DPW nanti kemungkinan akan melibatkan Apindo, HIPMI, Kadin, dan orang-orang yang punya apa namanya ya, punya akses ke dalam dunia bisnis. Jadi ya untuk Aceh sementara ini memang di DPC-nya baru saya SK-kan lewat saya, tapi ya yang pegang orang kursus semuanya, susah. Jadi saya yang diminta, Pak hari ini ada paket apa, hari ini ada paket apa. Makanya ke depan akan saya pikirkan kembali bagaimana caranya supaya tidak nagih-nagih paket, tapi menciptakan paket-paket itu sendiri. Kayaknya kita harus seperti itu. Jadi saya akan mencoba, kebetulan di Apindo, di HIPMI, di Kadin itu kan banyak sahabat-sahabat saya, teman-teman saya ya. Nanti akan saya coba untuk masuk ke sana. Jadi kalau kali ini ya jujur saja, karena di daerah itu nanti kalau saya jadi ketua DPD-nya, saya dapat apa? Paket apa yang dia dapat? Saya nggak bisa menjanjikan itu. Ya sekarang waktu bicaranya. Yang kita perjuangkan bukan dapat apa, kita bisa menciptakan apa, nanti alirannya dari Jakarta. Kalau Pak Ali idenya sangat banyak sekali, itulah makanya kita perlu duduk rame-rame untuk menciptakan hal-hal yang seperti itu. Baik, Pak Edi Smolo. Ya, baik Pak Edi Smolo. Nanti Pak Edi aktif di grup juga, karena harus saya japri juga baru Bapak masuk ke Zoom ini. Jadi nanti Pak Edi nanti pada saat rapat-rapat berikutnya wajib hadir nih Pak, supaya perkembangannya lebih paham lagi. Terima kasih Pak motivasinya. Mantap Pak Edi. Ya, makasih nih Pak Edi motivasinya. Assalamualaikum. Baik, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Pak Ali, ada yang mau disampaikan? Ya, jadi gini, Aceh ini kan sudah 8 tahun tidak ada pelantikan. Kemudian saya sudah sampaikan kepada Pak Buyung untuk Pak Edi kita tarik ke DPP. Kemudian saya sudah persiapkan tim formatur untuk membentuk Aceh. Ada Om Syahrir Kiram dan kawan-kawan di grup ini. Silakan diberikan waktu untuk Om Syahrir Kiram untuk menyampaikan rencana kerja ke depannya. Silakan Pak Masdar. Baik, Pak Kiram dari Aceh yang disampaikan Pak Ali, monggo Pak. Silakan Pak. Baik Pak Masdar, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan diberikan oleh Pak Ketum, Pak Masdar, dan pengurus DPP lainnya. Sebenarnya saya hari ini hanya hadir untuk mendengarkan diskusi aja, belum ada rencana-rencana kerja ke depan nih Pak Masdar. Nah, karena memang undangannya ini kan undangan untuk mengikuti Zoom ini. Nah, jadi memang kami belum persiapkan apa-apa, tapi memang
yang dikatakan oleh Pak Ali tadi benar, kita sudah ada tim formatur untuk menyusun pengurus ke depan. Nah, jadi informasi saat ini seperti itu aja dulu sementara. Dan ini mudah-mudahan kami, kalau kami dipercaya untuk ini, kami akan bekerja, tetapi kami harapkan jangan setengah-setengah gitu. Artinya kalau memang Pak Ketum percaya kepada kami akan bekerja dengan senang hati. Tetapi kalau misalnya hanya setengah-setengah diberikan, kemudian yang lama masih tetap ada, tetapi maksudnya tidak tidak menghambat ataupun harusnya membantu untuk perubahan di Aceh lah, supaya ada perubahan. Kita nggak mau seperti yang lama-lama mungkin masih banyak kekurangan dan juga mungkin ada kelebihan, tapi kita akan coba perbaharui, dan ini perlu kepercayaan dari semua pengurus DPP, ya. Jadi mungkin kalau selama ini Pak Ali yang sering menghubungi saya, sementara mungkin dari pengurus DPP yang lain tidak tahu, nah ini bahaya. Jadi Pak Ali juga harus memberitahukan pada pengurus DPP yang lain supaya yang lain juga bisa memberikan waktu kepada kami untuk menyusun pengurus ke depannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin saya tambahan dari saya Pak Ali sebentar. Jadi untuk yang baru dan yang lama itu perlu disatukan. Jadi jangan sampai ada kecemburuan di antara yang lama dan yang baru. Ini perlunya konsolidasi di Aceh, Pak. Karena saya selaku sekjen paham betul tentang kondisi di Aceh. Karena saya pernah ke Aceh Pak waktu itu Pak. Jadi ini saya harapkan harus ada konsolidasi antara yang lama maupun yang baru. Bukan soalnya Pak Ali, Pak Edi ditarik ke pusat Pak ya, bukan masalah itu Pak. Karena di situ ada sekretaris Pak Najarudin juga, orang aktif juga itu di Kadin. Nah ini juga harus harapannya antara lembaga-lembaga kursus yang ada, PKBM, gradasi, dan lain sebagainya yang di Aceh itu harus diikutsertakan di dalamnya. Formatur ini adalah tujuannya untuk membentuk kepengurusan, bukan langsung ditunjuk jadi ketua. Formatur. Jadi ada formatur yang lama maupun formatur yang baru. Kita gabungkan bersama supaya HP3KI di Aceh itu besar. Nah ini saya harapkan kepada kawan-kawan di Aceh tetap eksis bersama antara pengurus yang lama maupun ada pengurus yang baru nantinya di dalamnya. Termasuk juga ada organisasi mitra yang lainnya. Itu saya tambahan dari saya sebagai sekjen. Makasih. Baik. Saya kira gini Pak Masdar, Pak Buyung dan lain sebagainya. Menurut saya silakan SK untuk pembentukan formatur dibuat, kemudian Pak Edi silakan menyerahkan atau bergabung nanti pada waktu pembentukan kepengurusan di Aceh, kawan-kawan yang ada yang masih aktif ya. Saya nggak tahu ada apa enggak gitu yang masih aktif. Kalau ada tinggal digabungkan nanti Om Sahril Kiram bersama dengan kawan-kawannya yang tim formatur 9 itu ajak rapat mereka, kemudian nyusun pengurus bersama-sama. Saya kira itu yang perlu dilakukan. Sehingga kemajuan Aceh jadi menjadi kuat, dan kami minta Pak Edi ini kan pinter menasihati. Ini kita tarik ke pusat gitu, agar bisa menasihati kawan-kawan yang di provinsi lain juga nantinya. Saya kira gitu Pak Masdar, silakan dilanjutkan. Ini Pak Waketum 1 sudah datang, mungkin bisa di-break dulu untuk disampaikan ke Pak Waketum 1 dulu, kemudian baru nanti tanya jawab. Baik, Pak Ali, nanti mudah-mudahan Aceh bisa lebih eksis berkoordinasi ya terkait dengan keputusan yang akan datang. Baik, ini sudah ada Waketum 1, monggo Pak, Bapak akan melanjutkan materinya, silakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua. Bapak Ibu yang terhormat, izin yang mungkin belum mengenal saya, izin untuk memperkenalkan diri. Saya Wahyu Aryadi di kepengurusan DPP periode saat ini.
saya diminta membantu Pak Ali untuk membidangi bidang 1 OKK, jadi organisasi, keanggotaan, dan komunikasi, termasuk di dalamnya kerjasama. Bapak Ibu, saat ini kita memang sesuai dengan yang disampaikan oleh Ketum dan Sekjen berulang kali bahwa kita memiliki semangat baru. Tadi 2022 ini adalah momentum kita, titik kebangkitan kita kembali gitu ya. Mungkin setelah 11 tahun organisasi ini berdiri, nah saya sudah share profil yang kita udah buat untuk bisa dipahami, termasuk apa sih yang terkandung dari logo baru kita tuh, semangatnya seperti apa. Nah itu udah di-share via YouTube, jadi Bapak Ibu bisa tonton, karena kalau saya tampilkan kembali akan menyita waktu, karena sekarang waktu sudah menjelang jam 5 ya, WIB. Jadi hanya saya ingin menyampaikan itu saja poinnya, bahwa organisasi itu akan kuat kalau keanggotaannya juga kuat, gitu ya. Ini memang pesannya, kita bagaimana menata kembali keanggotaan kita, juga keorganisasian kita. Nah ini kita siap di DPP untuk bekerja sama dengan teman-teman di DPW dan DPD, gitu ya. Nah nanti Bapak Ibu bisa sampaikan usulan-usulan misalnya terkait dengan keorganisasian melalui kami. Mungkin terkait dengan SK gitu kan, kita harus perbaharui untuk teman-teman. Nah nanti person in charge untuk di DPP untuk terkait organisasi ini dengan Bu Rini ya. Bu Rini ada di Ketua Kompartemen Organisasi. Nah nanti kita tampung di situ, nanti kita teruskan untuk nanti diajukan ke Ketum dan Sekjen untuk diterbitkan SK-nya. Nah, Sekjen sudah menyatakan bahwa untuk di DPW tidak harus 100% sama dengan ada di DPP. Jadi formasinya kita mengejar 17 Agustus nanti, kalau bisa semua DPW sudah selesai, semua DPD juga kepengurusan sudah lengkap. Nah, kita berharap 17 Agustus ya, mungkin di tanggal 17-nya atau setelahnya, kita ingin ada acara di Jakarta rencananya untuk deklarasi HP3KI. Kita deklarasikan kembali ya, deklarasi ulang HP3KI. Nah disitulah nanti kita berharap kita sama-sama meramaikan itu, gitu kan ya, tentunya dengan kondisi yang ada, karena tahun 2022 ini adalah tahun konsolidasi semua organisasi yang ingin tampil di 2024 tentunya, karena 2024 kita ketahui itu adalah momentum pergantian kepemimpinan nasional. Nah, kalau organisasi kita ini segera bisa kita tata, kita perkuat, tentunya di 2024 kita bisa ikutan mengambil peran. Tapi kalau organisasi kita ini biasa-biasa saja, tidak istimewa gitu ya, ya rasanya kita nggak akan dapat peran apapun di 2024 nanti gitu kan. Nah makanya saya di kesempatan koordinasi dengan DPW yang lain yang sudah kita lakukan, ingin sekali, ayo kita semangatnya kita pupuk kembali. Oke lah, masa lalu ya, biarkanlah berlalu kalau istilah lagu gitu ya. Tapi ada banyak yang kita bisa manfaatkan juga, modalitas bahwa kita sudah dipercaya oleh Kemenaker, kita sempat mengelola nerima dana dari Kemenkop UKM gitu ya untuk menggerakkan orang. Nah ini menurut saya sesuatu yang menjadi modal kita untuk kita nanti sama-sama menata kembali organisasi ini. Jadi organisasi ini kan bukan organisasi yang baru simsalabim kemarin bikin gitu kan. Tapi organisasi ini sudah 11 tahun yang lalu udah ada. Nah, tinggal kita kemas ulang, kita tata ulang, kita deklarasikan kembali gitu dengan semangat baru. Nah, itu Bapak Ibu. Jadi Bapak yang dari Aceh, dari Jambi, Sumsel gitu ya, Babel dan lain-lain. Ayo kita bersinergi bersama Bapak Ibu. Kita padukan lagi langkah kita. Ya, tadi Pak Edi, salam kenal Pak Edi. Ya, tadi menyampaikan semangatnya. Ya kita harapan kita begitu. Kalau bisa anggota-anggota yang bergabung dengan
HP3KI ini atau pengurusnya itu yang high profile. Harapan kita begitu. Tapi ya tentunya ketika kita akan menarik orang-orang bergabung dengan kita, kan orang itu harus tahu apa value atau nilai organisasi kita ini, gitu kan. Nah, kita harus membuat dulu nih, menata sehingga orang tertarik bergabung, gitu kan. Karena kita organisasinya harus bisa tepat memposisikan. Jadi kalau kita hanya sama-sama saja dengan HIPKI, sama-sama saja dengan forum, gitu ya, sama-sama dengan yang lain, ya kita dianggap tidak ada nilai lebih, gitu. Nah, sebenarnya ada satu kekuatan kita ini, ada kewirausahaannya, gitu ya. Selain kita pelatihan kerja, tapi juga ada kewirausahaan. Nah, UMKM ini potensi, Bapak Ibu. Itulah yang kita akan perkuat di HP3KI ini. Karena UMKM ini kalau berkumpul lebih banyak, itu lebih kuat dari apa yang terkumpul di Kadin sebenarnya, kan. Nah, cuma itulah visi logo kita ini kan mirip-mirip Kadin tuh sebenarnya kita memposisikan ya, kita nih ya Kadinnya wong cilik, Kadinnya UMKM gitu kan. Tapi memang basis kita saat ini memang betul kata Pak Edi, saya lihat database saat ini ya yang ada di saya itu 75% kursus. Ya itu fakta yang ada karena kita berangkatnya dari teman-teman lembaga kursus gitu kan. Tapi tidak apa. Itu pelan-pelan kita tata, semuanya kita sinkronisasikan, kita harmonize gitu, kita harmonisasikan. Insya Allah lah, saya masih optimis dengan HP3KI ini. Dan makanya saya bersedia bergabung ini karena saya melihat HP3KI ini luar biasa, ya kan? Ya kemarin sempat tertidur sejenak, tapi nggak apa-apa lah. Kan ini istirahat saja. Tapi saya berharap tidur kita sebentar itu untuk menambah energi kita nih, untuk kita sekarang berlari. Kita nggak bisa, ya oke lah ketum bilang maraton ya. Tapi harus ditambah speednya. Kalau maratonnya tidak ditambah speednya, 2024 itu tinggal 2 tahun, Bapak Ibu. Ya kita itu waktu yang singkat 2 tahun itu. Ya, tahu-tahu sudah tahun depan sudah 2003. Orang sudah ini. Nah ini kita harus cepat lah. Mungkin itu Bapak Ibu, salam perkenalan dari saya, izin. Jadi mohon maaf kalau misalnya ada hal-hal yang kurang berkenan. Intinya kami, saya dan tim yang ada di bidang 1 OKK siap berkolaborasi, siap berakselerasi, siap bersinergi dengan Bapak Ibu. Ayo kita bergerak bersama dari DPP, DPW, DPD, bahkan insya Allah sampai kelurahan. Ya kan? Itu semangatnya kita. Mungkin itu aja Pak Masdar, silakan dilanjut. Saya akhiri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak RWH, Pak Ketum 1 bidang OKK, yang memang sekarang ini kita lagi berlari ya, ngebut ya, untuk bagaimana organisasi terutama di tingkat DPW dan DPD ini bergerak aktif ya, kemudian juga yang belum terbentuk ya harus segera lah, karena ini perluasan supaya dan percepatan. Ya, tidak ada percepatan tanpa perluasan. Jadi memang harus bersinergi semuanya. Terima kasih Pak RWH selaku Pak Ketum Bidang 1. Untuk selanjutnya untuk Ketua DPW yang hadir di saat ini Bangka Belitung dan nanti komisi yang lain kami persilakan untuk menyampaikan apa yang bisa disampaikan. Silakan Pak Subwadi, masih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Masdar. Program Bangka Belitung UKM-nya udah terbentuk Pak Masdar. Alhamdulillah. Udah banyak anggotanya. Tapi kalau pelantikan, insya Allah kita adakan akhir Juli. Nah, tolong Pak Masdar pulang ke Bangka, nanti bantu kita ya. Itu tergantung Pak Ketum dan Pak Sekjen ya nanti ya. Ya, lanjut Pak Subwadi, ada berapa kabupaten kota atau sudah semua untuk kepengurusan Pak di Bangka Belitung? Waktu tahun 2021, 20 dan 21, kita kemarin Belitung sama Beltim udah kita bentuk Pak. Saya lihat juga Bangka Indo juga udah kita bentuk. Iya. Karena waktu Corona, kegiatan kita kan nggak ada nih, waktu dari pusat kemarin kan. Ya. Maka tuh mereka aktif lagi. Nah, sekarang mau kita aktif lagi. Kalau bisa nanti, Allah kalau bisa nanti pelantikan kita Juli, langsung DPD-nya kita lantik. Ya, baik Pak Subwadi.
terima kasih. Beliau ini salah satu pengusaha di Bangka Belitung yang aktif juga, kemudian juga aktif juga di kegiatan ya perekrutan massal Pak ya, seperti parpol itu. Jadi memang ini kita perlu juga perluasan Pak Subadi supaya nanti Bangka Belitung itu bisa juga menjadi contoh daerah lain bagaimana mengkonsolidasikan masyarakatnya untuk bisa digiring ya ke organisasi HP3KI. Baik, Bapak, makasih Pak Subadi, sukses dan semangat terus dan selalu sehat. Salam buat teman-teman di Bangka Belitung. Kemudian untuk berikutnya, Bapak Ibu dari Provinsi NTB, Pak Irmansyah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Alhamdulillah pada sore hari ini saya ingin perkenalkan anggota saya yang hadir dari DPD. Satu, mohon teman-teman dari ketua DPD yang tersebut bisa menyatakan assalamualaikum atau selamat sore. Suaranya didekatin Pak Irmansyah, agak kecil suaranya, agak didekatin ya. Yang pertama dari DPD HP3KI Kabupaten Lombok Timur. Adakah Ibu Yusnita? Ibu Yusnita? Ya, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, ini DPD Kabupaten Lombok Timur, Pak Masdar, Pak Ketum hadir ya. Itu sedang lagi nyupir kayaknya beliau di perjalanan. Kemudian yang kedua saya ingin sampaikan yang hadir Ketua DPD Kota Mataram, Cak Padel. Mohon kalau sedang hadir mohon disampaikan Pak Cak Padel. Siap hadir Pak Ketua. Alhamdulillah. Ini maaf lagi sambil nyetir. Enggak usah, Luar biasa, ini Ketua DPD HP3KI Kota Mataram ini Pak Sekjen, Pak Ketum hadir semua. Kemudian saya ingin sampaikan juga Ketua DPD HP3KI Kabupaten Sumbawa Barat. Pak Ashar hadirkah Pak? Mohon kalau hadir mohon angkat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Ini hadir semua rupanya Pak. Ini dari Kabupaten Sumbawa Barat, DPD HP3KI Kabupaten Sumbawa Barat, Pak Ashar. Beliau ini seorang pengusaha besar di Kabupaten Sumbawa Barat, mempunyai 4 CP dan insya Allah bekerja sama dengan UCU Inggris yang akan membangun Technocity di Kabupaten Sumbawa Barat. Ini beliau nanti kita lanjutkan. Kemudian yang hadir berikutnya Ketua DPD Kabupaten Dompu di ujung timur Sumbawa. Adakah Pak Rustam? Pak Rustam? Adakah? Pak Rustam, Ketua DPD HP3KI Lombok Kabupaten Dompu. Dompu ini agak kesulitan sinyal, Pak. Saya pernah ke sana, sinyal agak susah itu. Ya ini ya, beliau hadir sebenarnya, tapi kok suaranya krosok-krosok gitu. Hadir. Ya ini hadir saya sampaikan. Bahwa kami dari NTB ini DPD-nya sudah terbentuk semua. Kemudian yang hadir juga Kabupaten Lombok Barat, DPD HP3KI Lombok Barat, Pak Fauzan, adakah? Pak Fauzan? Halo? Saya lihat tadi namanya. Halo Pak Fauzan? Atau mungkin beliau sedang menangani panti jompo ya sore ini karena mau menjelang berbuka nih di Kota Mataram. Ini kita lagi. Siap. Ya. Hadir kemudian DPD HP3KI Lombok Utara, Pak Haji Arsan, yang mana Pak Sekjen dulu pernah ke sana, Pak Haji Arsan. Tadi dalam perjalanan dari Tabanan menuju Mataram ini, apakah beliau sudah sampai kah? Pak Haji Arsan, Ketua DPD Kabupaten Lombok Utara. Oh, mungkin dalam perjalanan beliau, Tadi beliau sedang ada tugas di Kabupaten Tabanan, karena beliau juga Ketua HP3KI Kabupaten Lombok Utara, yang juga anggota DPRD. Anggota DPRD Kabupaten Lombok Utara dan juga pengusaha di Kabupaten Lombok Utara. Pengusaha di Terawangan. Terawangan ya. Jadi seperti misi dan visi yang disebut tadi oleh Pak Edi, bahwa memang kami di NTB ini alhamdulillah semua ketua DPD-nya itu 90% itu pengusaha Pak, pengusaha. Nah itu. Nah mudah-mudahan keberadaan HP3KI ini bisa menjembatani antara pusat dan daerah untuk mengembangkan bisnis ke depan. Kemudian saya ingin mengusulkan kepada DPP agar menjadwalkan atau memberikan ultimatum kepada seluruh DPW di Indonesia
agar memberi batasan waktu kapan mereka harus sudah terbentuk kepengurusan lengkapnya DPW dan DPD, sehingga misi kita di bulan Agustus nanti bisa segera terlaksana, bisa kumpul bersama di Senayan itu. Itu mudah-mudahan seperti itu. Dan sama satu lagi ingin saya sampaikan bahwa sebenarnya kita di pengurus HP3KI ini semua punya usaha masing-masing. Oleh karena itu, mari kita kembangkan usaha-usaha yang ada di diri kita masing-masing untuk menjadi usaha yang lebih besar lagi, yang sama-sama kita backup gitu. Itu aja mungkin dari kami. Sementara ini, alhamdulillah 3 DPD belum terbentuk di Kabupaten di Nusa Tenggara Barat, yaitu Kabupaten Bima, Kabupaten Kota Bima, sama Kabupaten Sumbawa Besar. Itu yang belum terbentuk. 7 kabupaten lainnya sudah terbentuk. Nah, sesuai dengan janji saya di Jakarta kemarin, di Bandung kemarin, bahwa saya insya Allah 3 bulan ke depan semua pengurus DPD saya, DPD saya sudah terbentuk. Kemudian 6 bulan ke depan semua 50% DPC HP3KI sudah terbentuk di Nusa Tenggara Barat. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Irmansyah, ya, itu ketua DPC sudah aktif, dan tinggal 3 ya kabupaten yang belum terbentuk, dan target-target seperti inilah yang ingin kita harapkan ya dari ketua DPW. Ada target ya pencapaian apa dan durasi waktunya kapan ya bisa terbentuk, dan memang target yang Pak Irmansyah sampaikan itu cukup penting supaya nanti arah ya dan gerakan dari DPW itu bisa sesuai dengan yang diharapkan oleh DPP, sehingga nanti ke depannya ada target waktu yang bisa tercapai. Terima kasih Pak Irmansyah atas kerja kerasnya. Mas Dar dari Jambi, tolong Mas Dar dari Jambi, Pak Fuad ya, itu Ketua Kota Jambi. Bentar Pak. Pak Khairul Fuad. Siap. Nah, semoga nanti menjadi contoh juga bagi provinsi yang lain yang memang DPD-nya ada yang belum lengkap semua, dan terutama target di kecamatannya sudah disampaikan 50% Pak Sekjen dari Pak Irmansyah itu untuk 6 bulan ke depan, dan kita tahu bahwa kalau sudah masuk kecamatan, insya Allah kelurahan juga akan masuk dengan sendirinya. Baik, Bapak Ibu, kita akan untuk DPW Provinsi Jambi, ada Ibu Marlina dan timnya, silakan, kami persilakan. Pak Khairul Fuad, Ketua Kota Jambi, silakan. Yang ada di Provinsi Jambi. Ini tuan rumahnya Sekjen nih, harusnya lebih aktif nih. Silakan Pak Fuad. Pak Fuad atau pengurusnya yang lain silakan untuk Jambi. Ini kan dikawal langsung oleh Pak Sekjen nih. Silakan Pak Khairul Fuad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak, selamat sore Bapak-bapak semua. Saya Khairul Fuad dari Jambi yang alhamdulillah dipercaya Ketua DPD Kota Jambi. Namun alhamdulillah sekali saya berada di belakang Pak Presiden. Jadi saat ini saya masih butuh banyak belajar tentang sedetail mungkin apa dan bagaimana visi misi ke depan HP3HI. Baik, demikian dulu perkenalan dari saya, Khairul Fuad, DPD Kota Jambi. Mungkin dilanjut dengan rekan-rekan yang lain dari Jambi, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Khairul Fuad, Ketua DPD Kota Jambi. Ya, silakan teman-teman yang lain yang di tingkat DPD Provinsi Jambi. Ini ada Ibu Pak Buyong, mungkin lebih hafal Pak. Diarahkan. Ditanya aja. Nggak begitu apa. Dari Merangin ada Merangin? Kabupaten Merangin? Sudah terbentuk di berapa ini Pak? Kabupaten kota Pak? Untuk Jambi ini? Itu yang direkomendasikan sudah ada 6 dari 11. 6 ya. Berarti 5 lagi ya Pak ya? Ya, 5 lagi.
Dan kalau dan 6 ini ditargetkan untuk kecamatannya Pak, target kecamatannya. Sudah. Gimana? Ada yang mau disampaikan lagi dari kabupaten kota yang ada di Jambi, Pak Buyung dan rekan-rekan lainnya? Baik, Bapak Ibu. Ini dengan Ibu siapa ini ya? Bu Rita ya? Bu Rita dari mana, Bu? Sinyal ya. Baik, kita Ya, akan Bu Rita, lanjut belum Bapak Ibu. dibuka itu. Suaranya belum dibuka, Bu Rita. Ya, suaranya itu. Lagi ikut Zoom. Tidak tahu deh, Bu. Suaranya belum dibuka, Bu. Belum di masih Zoom. mute itu. Mute-nya itu diklik, Bu. Beliau bicara tapi tidak kedengaran. Itu mute-nya diklik, Bu. Bu, di pojok kirinya. Baik, sambil menunggu Pak Buyung. Ya. Kita ya. Ya. Kita. Yang ini. Pak Buyung, untuk ketuanya Bu Marina nggak hadir ya di sini ya? Lagi ada buka puasa bersama di Kota Sengal Penuh dengan Pak Wali Kota. Baik. Ada acara Golkar. Nanti sampaikan kapan ada raker ya untuk mengkonsolidasi DPD-nya Pak Buyung. Ya, dia sedang menjadwalkan dengan Pak Gubernur. Dengan Pak Gubernur dan sudah menjadwalkan mau ada sebuah kegiatan P3KI, ya. Ya. Baik, kemudian dari Sulawesi Tengah, adakah Bu Musni dan yang lain yang ingin disampaikan? Baik, saya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, jadi karena tinggal beberapa menit kami akan melaksanakan buka puasa dan maghrib. Baiklah, saya akan melaporkan. Sebenarnya hari ini ada 6 DPD yang akan masuk. Berhubung karena cuaca memang kurang mengizinkan saat ini, karena dari tadi saya telepon mereka tidak bisa masuk karena ini hujan, kelihatannya turun hujan. Yang saya laporkan jadi saya sendiri yang live, yang lain mungkin gimana nanti saya laporkan. Terus laporan yang kedua, Pak Masdar, Pak Sekjen, dan Pak DPP, tadi ada informasi yang saya dapatkan langsung dari Ibu Sundari. Dia sudah melaporkan dengan saya walaupun masih secara tertulis, dia sudah mengatakan bahwa dia sudah tidak siap lagi untuk menjadi ketua. Namun nanti SMS-nya saya kirimkan. Saya jawab seperti ini, mohon maaf Ibu, kalau salah mengundurkan diri, sebenarnya tidak harus ke saya. Ibu harus lapor langsung ke DPP, apakah melalui Sekjen atau Wasekjen. Itu yang saya minta dengan Ibu. Dia jawab siap Bu Musni dan hari ini dia juga tidak siap ikut Zoom. Itu yang saya bisa laporkan. Yang ketiga, sebenarnya saya sudah bikin program perencanaan, ada rapat kerja dari 6 DPP yang sudah saya bentuk, tambah Parigi, itu saya akan rencana mengadakan tatap muka langsung. Namun karena ada pembicaraan dari Ibu Ketua tadinya langsung tiba-tiba mengundurkan diri, saya sebagai sekretaris tentunya akan tidak bisa mengambil satu keputusan apakah kegiatan saya ini saya laksanakan atau tidak, itu saya belum bisa mengambil satu keputusan. Saya serahkan DPP bagaimana
menanggapi masalah kami di Sulawesi Tengah. Barangkali itu saya saja yang bisa saya laporkan, berhubung waktu makin sempit. Sekian, akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, waktu Indonesia bagian tengah udah mau berbuka puasa ya. Udah jam 6 posisinya. Baik, Bapak Ibu, ada lagi yang mau disampaikan sebelum saya serahkan ke pihak ketum dan kalau wakil ketum? bisa saya minta tolong Pak Waksekjen minta salah satu DPD dari NTB untuk bisa bicara, mungkin dari Silakan. Timur kali. Silakan, Pak. Bu Yusnita atau Sumbawa Barat, silakan Pak. Sekedar menyampaikan kata-kata sepatah kata supaya teman-teman bisa dilihat real. Silakan Bu Yusnita mungkin, Bu Yus. Dari Bu Yus. DPD HP3KI Lombok Timur. Ya. Silakan Bu Yus. Ya, halo. Ini sinyal kali. Ya, Bu Yus, silakan. Mungkin ada gangguan sinyal kah? Halo. Mungkin gangguan sinyal kali Pak. Ya. Baik, Pak Hermasa. Terima kasih. Nanti Ya. ini khususnya untuk Aceh dan Sulawesi Tengah ya. Nanti tim formaturnya harus cepat ya, supaya nanti pergerakan dan organisasi itu biar cepat juga, karena kita memang ada target yang harus cepat ya kita selesaikan. Ini sudah posisi bulan udah mendekati ya, sekitar 2 bulan lagi itu udah bulan Agustus. Jadi nanti memang percepatan ini perlu dilakukan, konsolidasi internal juga harus cepat ya. Nanti kita di Pak Buyung selaku sekjen nanti akan dan Pak Ali akan menyiapkan surat-surat yang terkait juga dengan hal-hal yang perlu diberikan kepada DPD, DPW agar cepat konsolidasi organisasi ini tercapai dan bergerak cepat. Baik, saya kembalikan ke Pak Ketum dan Pak Waketum karena waktu juga sudah mau jam 5 lewat. Silakan Pak Ketum dan Pak Waketum di DPP. Saya kira gini, karena sudah ada ketua OKK dan kompartemen-kompartemennya, untuk konsolidasi pembuatan surat mandat mungkin bisa dibuat oleh timnya OKK bersama dengan kesekjenan kan ada Pak Masdar, ada Dr. Eriku dan lain sebagainya gitu ya. Setelah dibuat baru ditandatangani oleh ketum dan sekjen, saya kira itu. Agar cepat perjalanannya, saya kira OKK memvalidasi dulu tentang surat-surat atau usulan untuk tim formatur untuk dibuatkan surat mandatnya gitu, kemudian tinggal sekjen dan ketumnya tinggal menandatangani. Kemudian tolong nanti Pak Edi Aceh bisa privat dengan saya melalui telepon atau besok pagi akan duduk di kepengurusan pusat di mananya untuk Aceh seperti itu. Kemudian kawan-kawan yang di DPD, DPW yang belum pelantikan, itu menurut saya adalah garis keras untuk kita evaluasi. Tapi bagi kawan-kawan yang bisa melanjutkan, kita akan teruskan. Tapi yang tidak bisa menyesuaikan diri, akan kita persiapkan. Suatu contoh Jogja sebenarnya sudah juga kita persiapkan SDM-nya untuk menjadi ketua wilayah. Tapi mereka kemarin sudah konsolidasi dengan saya. Kemudian beberapa tempat yang lain, saya berharap bahwa ini kita akan, kalau Pak Ketum 1 tadi mengatakan kita nggak boleh maraton, ya kita lari-lari kecil. Harapan ini bahwa ketua-ketua Waketum 1 ini saya perkenalkan bahwa beliau adalah Ketua Umumnya Pajero Indonesia One,
yang memiliki kurang lebih 3.000 anggota Pajero seluruh Indonesia, sehingga kawan-kawan yang akan merekrut juga kawan-kawan Pajero yang ada di seluruh Indonesia untuk dijadikan pengurus juga dipersilahkan, seperti Aceh, kemudian Jogja, kemudian NTB, dan lain sebagainya. Lalu Pak Tupu adalah Ketua PKBM. Ini adalah, saya berharap bahwa Tupu nanti selain DPW, DPD juga ikut mewarnai PKBM itu. Kemudian juga diwarnai di tingkat kecamatan, karena di seluruh PKBM itu ada di semua tingkat kecamatan. Itu untuk mempermudah kita lari ke kecamatan. Kemudian ada juga Pak Jenderal Yaidun sebagai penasihat kita. Mereka adalah dari TNI Angkatan Darat. Mereka punya kodim gitu, yang barangkali kesulitan mencari SDM. Pak Jenderal Yaidun siap untuk menaruh mantan dandim-dandimnya untuk duduk mengawali untuk membuat kepengurusan di masing-masing kabupaten kotanya. Ini yang lalu ada KSDI. KSDI itu adalah Koperasi Satelit Desa Indonesia yang sudah bergabung dengan kita. Bagi kelurahan-kelurahan yang belum terbentuk ingin mempercepat pembentukan di kelurahan, saya kira bisa konsolidasi dengan Sekjen KSDI. Sekjen KSDI adalah menjadi pengurus di kompartemen di sini juga gitu. Kemudian kawan-kawan yang di digitalisasi, Om Oni itu adalah ketua umumnya gradasi yang mereka punya beberapa pengurus di tingkat kabupaten, kota, dan provinsi yang akan mengawal mengawal IT kita, karena kita nanti akan bekerja dengan platform sekarang sudah ditata sedemikian rupa sehingga harus dikawal oleh orang-orang yang jago-jago IT gitu. Kemudian ada Wakatum 4 itu tentang sosial yang dipimpin oleh Bubun Sundari. Itu tentunya bidang sosial juga Atalia itu ada di seluruh Indonesia. Bagi yang kita tinggal milih sebenarnya siapa yang akan jadi ketua wilayah, orang-orang terbaik kita akan kita taruh. Suatu contoh, kami berharap Aceh ini Pak Sahril Kiram ini adalah memimpin forum PLKP terbaik itu ya, 5 terbaik, makanya kita minta untuk memimpin Aceh agar kekuatan Aceh sesuai dengan yang kita harapkan. Begitu juga di beberapa tempat yang lain. Ini suatu contoh di Jawa Barat, saya menginginkan orang terkuatnya di Jawa Barat konsolidasi dengan Mas Om Beri, di mana Om Beri itu akan mendukung ketua yang berada di Jawa Barat. Saya kira kurang lebih itu. Silakan nanti kawan-kawan, termasuk di Tegal itu ada wakil wali kota. Wakil wali kota Tegal itu adalah Om Jumadi ya. Beliau itu adalah orang Pajero Indonesiawan yang ada di Tegal. Mereka juga siap mengawal berdirinya HP3KI di Kota Tegal sampai ke akar rumput. Kira-kira gitu, sehingga semua kemampuan akan kita tumpahkan di sini. Makanya kita butuh SDM yang kredibel untuk memimpin di tingkat wilayah. Tingkat wilayah ini harapan kami nanti akan duduk bersanding dengan gubernur itu pantas, itu kira-kira. Dan akan mendampingi gubernur selama-lamanya. Syukur suatu saat akan jadi gubernurnya. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Ketum. Sepertinya kita udah punya gambaran ya, secara jelas bahwa pembentukan di tingkat provinsi, di tingkat kabupaten kota, kecamatan, bahkan di kelurahan bisa bersinergi dengan organisasi mitra pendukung kita ya, yang disebutkan Pak Ali tersebut. Jadi dari berbagai lapisan ya, dan dari berbagai lini, sepertinya ini sudah cukup komplit ya Pak Ali ya, mitra kita ini. Tinggal bagaimana mengurus ya, melakukan koordinasi ya, supaya nanti untuk tingkat kabupaten kotanya segera terbentuk seluruhnya, dan tingkat kecamatannya sampai di tingkat kelurahan. Bapak Ibu, tentu saja di organisasi mitra pendukung yang ada di HP3KI sekarang ini
ada yang bergerak di tingkat kecamatan seperti PKBM itu tentu saja ada di tingkat kecamatan, kemudian juga bergerak di tingkat desa ya, ada koperasi desa, dan itu bisa kita libatkan bagaimana kita mencari ya akses supaya nanti kepengurusan itu segera terbentuk tentunya. Dan hal ini hal-hal yang perlu yang ingin disampaikan, dan apa-apa yang menjadi kendala dan hambatan itu tidak hanya pada saat Zoom meeting ini saja, tapi bisa juga bisa lewat Japri, lewat grup ya, supaya nggak buntu komunikasinya ya Bapak Ibu. Kalau ada kesulitan, hambatan dan apapun yang ingin disampaikan terkait dengan percepatan ya program ini, ya silakan dikomunikasikan dengan DPP baik lewat grup maupun Japri. Baik, terima kasih Pak Ali, Pak Waketum 1 dan Pak Sekjen. Ada yang mau disampaikan lagi? Karena Bu Rini ternyata itu lagi sakit ya, demam ya, kita doakan cepat sembuh ya, sehingga saya harus menutup kegiatan ini. Silakan Pak Ketum 1 dan Pak Sekjen, ada yang mau disampaikan lagi? Hanya mengingatkan untuk kepengurusan yang baru dan pengurusan yang lama itu harus segera dikirimkan paling lambat tanggal 15 April. Tinggal 15 Mei kepengurusannya tingkat DPW dengan tingkat DPD. Kalau memang SK-nya masih berlaku, maka dikirimin ulang lagi aja karena ada perubahan logo. Nah itu tanggal 15. Baik. Ya, oke. Limit waktunya. Baik. Ya. Baik Pak Buyung. Ini ada salah satu pendirinya Pak Takdir, mau ada yang disampaikan Pak? Salah satu pendiri HP3KI, Pak Takdir, ada yang mau disampaikan? Baik, Pak Masdar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berbuka, saudara-saudaraku semuanya. Sementara saya monitor terus Pak Buyung, Pak Masdar terhadap perkembangan daripada organisasi kita ini. Saya pikir saya hanya menyampaikan bahwa teruslah dikembangkan perusahaan ini, organisasi ini sehingga sampai dengan akar rumput, sampai dengan tujuan semula kita adalah organisasi untuk mengembangkan masyarakat di Indonesia ini. Saya kira ini karena Pak Ali sedang izin mau kembali ke Jakarta baru ini, Pak Masdar ya, baru mandi ini tadi. Baru mandi terus. Pak Iru tolong dipegang dulu sementara gitu. Siap. Nah, saya kira gitu Pak Masdar. Saya ucapkan selamat berbuka puasa. Sukses selalu Pak Masdar, Pak Buyung, rekan-rekan semuanya. Tolong dikembangkan terus perusahaan ini, organisasi kita ini. Demikian. Baik Pak Takdir. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Takdir. Jadi Bapak Ibu semua. Assalamualaikum Pak Takdir. Setelah yang disampaikan Pak Presiden nanti tanggal 15 Mei ya, diharapkan Bapak Ibu sudah mengupdate ya terkait dengan organisasi, tentu saja perubahan logo, kemudian juga penambahan personil ya. Jadi di HP3KI ini tidak ada pemecatan ya, yang ada penambahan ya. Jadi tidak ada pengurangan, yang ada penambahan, baik penambahan secara horizontal maupun vertikal ya Bapak Ibu ya. Jadi di HP3KI ini unsur kekeluargaan, kebersamaan, persaudaraan tetap kita pegang teguh. Tidak ada pengurangan dan pemecatan, yang ada penambahan baik di secara horizontal maupun vertikal. Baik Bapak Ibu, karena waktu Bapak Ibu, dan tentu saja tidak hanya komunikasi lewat Zoom meeting ini saja, nanti bisa lewat grup atau Japri. Kita akan tunggu ya Bapak Ibu untuk bagaimana cepat bergerak ya organisasinya baik tingkat DPW, DPD maupun tingkat kecamatan dan kelurahan. Nah, baik DPP tidak ada lagi disampaikan. Ya, cukup. Oke, baik. Terima kasih Bapak Ibu semuanya. Kelompok ya, sedang berbuka. Terima kasih dan mohon maaf kalau ada kekurangannya, dan semoga kita tetap selalu sehat ya, tetap selalu sehat selalu, dapat kesehatan, lindungan dan kesejahteraan dari Allah Subhanahu wa taala. Semoga apa yang kita cita-citakan ini dapat cepat realisasi, dan dengan semangat kebersamaan kita akan menuju HP3KI dan Indonesia baru. Terima kasih sekali lagi. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akhiri dengan mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih semuanya.